miskin kayak kamu tuh nggak pantas bersanding sama aku. Kamu kerja tiap hari banting tulang, bercucuran keringat. Masih aja kamu suka sama perempuan kayak aku ya? Wah. Tolong jemput jet saya di bandara. Baik, Pak. Hah? Halo, cabai nih. Sekarang harga cabai itu murah. Aku harus tanam apa lagi nih? Tomat sudah. Aku menanam jagung sudah. Menanam singkong sudah. Terus aku sekarang itu harus bercocok tanam apa lagi? Kalau semua yang aku tanam hasilnya itu min. Mana masih pupuk? Mana masih harus bayar tukang air lagi? Dan sekarang aku harus memikirkan bagaimana caranya aku supaya bercocok tanam itu bisa menghasilkan uang yang lebih, bukan menghasilkan uang yang tipis. Kalau aku terus-terusan menghasilkan uang yang sangat tipis, yang sangat minim, kapan mbak aku itu bisa naik haji? Aku itu pengen banget kalau mbak aku itu naik haji, karena sepanjang hidupnya dia hanya ingin mau naik haji. Aku harus bisa mengangkat mbak aku supaya dia bisa naik haji. Tapi ngomong-ngomong, kenapa orang sepi nih yang lewat yang mau ke sawah nih? Jangan-jangan dia itu sekarang lagi males untuk kerja di sawah, karena semua yang ada, tanaman-tanaman yang ada di sawah itu harganya murah. Jadi males aku yang mau bercocok tanam lagi. Cuma taunya ngomong terus. Masa iya tanaman diomongin? Usaha dong. Gelagatnya males aja, bilang aja males. Bukannya kerja, malah sibuk ngomong sendirian. Ayo dong cabe, kamu mahal dong, supaya aku banyak uang. Ular, aduh! Hei, Fer, kamu itu jangan ngaget-ngagetin aku. Aku itu nggak takut yang namanya sama ular. Romi, Hah? dengerin aku ya Romi. Nggak mau? Dengerin dulu. Tungguin dulu. Kamu tengok tuh cabai-cabai aku tuh. Sekarang cabai itu murah. Gini Rom, bukan masalah murah Rom. Kenapa cabai kamu ini tumbuhnya sedikit? Kenapa? Pohon-pohon di pinggir ini kamu tebangin, biar cabai-cabai kamu itu mendapat asupan matahari yang cukup. Loh, jangan cuma ngomong doang. Dari tadi aku dengerin kamu cuma ngeluh, ngomong, ngeluh. Fer, kalau pohon-pohon ini ditebangin, aku itu mau berteduh di mana? Ya itu kesalahan kamu Rom. Taunya cuma ingin berteduh, ada di bawah yang dingin-dingin. Tapi kamu nggak mikir, cabai ini butuh asupan nutrisi dari matahari. Lihat aja tuh daunnya menguning, itu karena tidak ada sinar matahari. Her, nanti jam 12 ke atas matahari itu bakalan masuk tuh dari sana tuh. Ya sudahlah Rom, terserah kamu Rom. Kamu itu diingetin, kamu selalu ngeyel Rom. Enggak, pohon ini nantinya bakalan aku tebang juga kok. Aku kan mau bangun rumah, Fer. Pohon ini yang bakalan aku manfaatkan untuk dijadikan apa tuh namanya? Osok. Rom, kamu udah bilang belum sama
kepala dusun bahwa kita itu mau mengadakan acara itu apa namanya, workshop tentang pertanian. Memangnya ada yang gituan, Fer? Workshop. Iya, karena aku itu didatengin nih. Sama makhluk halus. Kurang ngajar. Kamu pikir aku Gundurwo? Emang agak mirip sih. Ya lebih mirip kamu tuh, tangannya aja kayak gini. Loh, ini namanya tren, Fer. Tren apa? Kota-kota. Kota apa? Kotakan. Gini Rom, kan di sini kan petani-petaninya masih belum paham tuh teori bertani dengan baik seperti kamu ini. Betul. Betul. Rencananya ada orang dari kota mau memperkenalkan bagaimana cara bertani itu yang dengan baik, dengan benar, dan juga memperkenalkan pupuk organik dan sebagai lain-lainnya itu dah. Waduh, kalau gitu aku nggak setuju, Fer. Kenapa? Karena mayoritas petani di sini itu memanfaatkan pupuk kandang, Fer. Kalau kedatangan mereka ke sini itu cuma mau memanfaatkan kita, ini zaman udah merdeka, Fer. Jangan sampai kita dijajah oleh orang-orang kota itu, Fer. Semprol. Kalau kamu masih belum pernah sekolah, mengenyam bangku sekolah, kamu lebih baik diam. Ini manfaat dan peluang besar bagi kita semua petani-petani di sini. Untungnya di mana? Ya untungnya Rom, pupuk organik sama pupuk kandang itu sama. Nanti mereka itu ngasih tahu cara mengolah pupuk kandang dengan benar agar menjadi pupuk organik bagi tanaman kita di sawah. Ngerti Rom? Aku tahu, Fer. Sekarang itu zamannya pakai yang cairan-cairan tuh. Itu kan banyak kimianya, Fer. Itu bisa cepet mati sama tanaman, Fer. Kamu itu sok tahu, Rom. Kamu nanti datang aja ke workshop biar kamu itu tahu bagaimana cara mengelola pupuk organik cair, pupuk organik bubuk. Oh gitu ya? Iya, kalau yang cair itu disebut pupuk cair. Pots. POC. Pupuk organik cair. Pupuk organik cair. Pots. Ya udah bilang belum ke kepala dusun? Belum. Udah, kamu berangkat sana. Loh. Atau mau aku temenin? Lah, temenin aja, Fer. Kan aku nggak tahu tuh yang mau ngomong apa. Nanti malah bahas cabai aku di sana, Fer. Ada apa sayang? Kamu memanggil aku di jembatan ini? Jembatan gantung. Enggak ada apa-apa. Kebetulan kan barusan Masnya lewat. Iya. Jadi ya Ega panggil aja. Kan sudah lama nggak ketemu sama Mas. Kangen kamu. Aku kan sebagai kasun di sini. Aku harus bijak di depan warga. Karena apa sayang? Aku di sini menjaga martabat aku, kehormatan diriku. Nanti kalau aku sudah menikahi kamu, kamu tenang saja sayang. Batinku, nuraniku hanya demi kamu. Kamu nanti dikasih asupan supaya kamu nanti gemuk. Aku suka banget sama body seperti kamu ini. Ya ampun, Mas, nggak usah ngomong sembarang kayak gitu deh, nggak usah ngelantur. Kita kan dari dulu sudah temenan. Apa sih kok nikah? Aku denger Mas Vero ini lagi deket sama siapa ya? Siapa? Nggak ada. Ada. Siapa? Kata tetangga aku, Mas. Wah. Sudah jadi omongan tetangga. Jadi Siapa yang berani ngomong kasun? Hah? Warga siapa yang berani? Ya dek, siapa? Bilang sama Mas, biar aku buang ke sungai. Ya. Jangan main-main. Jangan gitu, Mas. Masa iya ibu-ibu mau dibuang ke sungai? Kalau mulutnya gak dijaga, ingat, dosa orang itu yang paling jahat adalah ngomongin aib orang lain. Ngerti dek? Ngerti. Udah, memang siapa yang bilang? Mas gak ada wanita lain kecuali kamu dek. Siapa dek? Iya ada ibu-ibu. Bilang dek. Jangan gitu, Mas, diliatin orang. Mana? Ya siapa Gak tahu berani. ada lewat. Meskipun ada orang yang mau lewat, kalau ada kasun di sini, cari jalan yang lain. Ya sudahlah, Mas. Ya aku juga 50% percaya sih. Lihat. Wah, masih kosong. Seharusnya itu harus diisi di jari manis kamu, Ega. Ya nanti kalau Ega ketemu jodoh pasti keisi, Mas. Gak usah ketemu, sudah ada di depan jodohmu, Dek. Kurang apa, Mas, Dek? Iya, gini, Mas. Mas Vero ini kan seorang kasun. Iya, kenapa, Dek? Kaya.
Hampir Masa? jatuh, Dek. Iya, makanya Mas, jangan mundur-mundur. Karena ada magnet di sebelah kanan Mas. Kasun. Kasun, kepala Kaya. dusun, kaya, banyak uang, bermobil. Masa iya sama Dek. Ega yang Loh. ini nggak mungkin Mas. Emas kaya, emas itu tidak memandang jodoh, emas itu orang kaya juga, Dek. Yang terpenting kenyamanan, Dek. Meskipun kaya, hidup gak tenang. Buat apa, Dek? Kaya, hidup tenang, wah dijamin, Dek. Ya tapi kan belum tentu keluarga Mas juga setuju kan. Loh, Pak, iya, Dek Vina. Ini apa-apaan kok malah nangkring apel di sini sih, Mas? Bukan apel, Dek. Sini. Mas jelasin, Dek. Mau jelasin apa? Nggak usah dijelasin ya, udah jelas. Aku tuh udah dari tadi tuh jalan dari sana ngelihat Mas Vero berduaan nih sama kamu. Adek ngeliat, bukan berarti Mas itu pacaran sama Iya, dia. betul, kita Barusan katanya Ega, mbahnya itu mau menjual tanah. Nah, lalu aku sarankan, Dek, kamu itu harus menghubungi notaris dulu supaya masalahnya kelar. Enggak. Ingat, tanah itu kalau bermasalah bisa seumur hidup, bisa jadi sengketa, Dek. Beneran Alah, jangan sengketa. bohong ya, Mas. Ngapain juga nempel-nempel kayak gitu? Sini nggak kamu ya. nempel. Terus Cuma kamu- mungkin mbaknya aja yang salah lihat. Loh, Saya ini. Tapi barusan sama- kamu itu gak bisa menjaga jarak, Dek. Mas itu hanya menjelaskan kalau mau jual tanah lebih baik ke notaris dulu biar cepat selesai, cepat cair uangnya gitu. Iya, makasih ya Mas ya sarannya. Tapi Mbak, saya jujur nih ya, saya itu nggak ada hubungan apa-apa sama Mas Vero ini. bener, Dek. Lagi pula Mas itu gak ada niatan untuk mendekati dia, Dek. Iya. Ya bodinya kan tahu sendiri, Dek. Nilai sendiri ya, Dek. Gak usah diperjelaskan. Apalagi anak buah saya itu suka sama Ya dia. tapi sama aja Mas Vero itu nempel sama Ega ini. Kamu itu punya malu nggak sih? Nah, Ini iya. Mbak Kasun, ngapain kamu nempel-nempel kayak gitu? Kalau warga-warga di sini tuh lihat gimana? Ya udah Mbak, saya minta maaf kalau Mbaknya ini cemburu kalau saya sama Mas Vero. Ya jelas kayak cemburu gitu. lah, Ega. Kamu gimana sih? Udah lebih baik kamu pergi aja. Ya udah ya, semoga kalian cepet nikah. Loh, nggak usah didoain kamu, kita bakalan nikah. Mbaknya emangnya dia tuh nggak tahu ya nama aku siapa? Iya, Seviadita Delvina yang cetik Enggak. Delita. Kamu di sini itu Kasun ya? Gimana sih Mas? Kalau Mas itu emang mau sama satu orang ya udah satu orang aja, ngapain nempel-nempel sama Ega? Barusan udah jelas ya buktinya. Loh, Mas hanya memperjelaskan, Dek. Mbahnya itu mau menjual tanah. Mas sarankan ke notaris. Apaan menjual tanah ya? Aku percontohkan lagi. Iya, Mas iya. Vero tuh barusan gini. Nah terus si Ega itu gini-gini. Nah. Aku tuh masih jeli loh Mas, penglihatan aku tuh masih Siapa jeli. yang genit? Ega kan? Bukan Mas, Dek. Emas masih menjaga martabat kehormatan emas demi adik seutuhnya. Dek, Aduh. ingat ya, seorang lelaki kalau mencintai seorang wanita, Dek, itu cukup satu orang, Dek. Paham, Dek? Iya paham kok Mas. Iya. Tapi aku nggak peduli sih mau berapapun juga wanitanya, yang terpenting kan aku tuh cuma butuh uangnya. Pokoknya aku ini harus nikah sama orang kaya. Kalau nggak nikah sama orang kaya, nanti yang ada kecantikan aku ini tuh rugi di desa ini. Dek, Ya udah deh, nggak apa-apa, aku maafin deh Nah, Mas. justru itu. Tapi Mas itu harus Hah? Apa, harus Dek? janji loh ya. janji jangan apa? Ya, Janji sehidup semati, Dek. Mas bakal melakukan apa saja. Adik bisa nyaman sama Mas. Adik bisa, mungkin tidak bisa membuat adik kenyang, tapi nyaman. Mas. Itu mempunyai senjata yang paling ampuh dalam hati Mas, Dek. Kok gitu sih? Itu beda lagi loh konsepnya. Bukan itu Mas, bukan itu. Apa, Dek? Tapi Mas itu harus janji dulu. Apa, Dek? Ya, yang pertama, Yang pertama, Mas Vero itu jangan pernah pelit-pelit sama aku. Nggak apa-apa deh. Enggak. Kalau masalah uang itu loh Mas, itu harus kasih terus sama aku ya. Iya, sini. Ngomong apa? Masalah uang. Iya minta dong Mas. Kan sekarang nggak ada. Daripada Nggak ada apa. kelihatan warga-warga yang lain Mas. Ayo Iya. aku minta uang Mas. Aku udah mau beli, mau beli Beli apa? perhiasan. Oh iya. Nanti deh ya. Sekarang Mas, sekarang. Aku udah minta uang Mas. Mas belum ngambil uang. Ada di bank. Adik mau kemana? Biar Iya. Mas antarkan. Enggak perlu Mas. Aku mau minta uang aja. Mas, ini aku bisa kan ya nikah sama
Mas Vero, meskipun Mas Vero itu Kasun di sini, nanti aku jadi Bu Kasunnya, Mas. Ya kalau nggak apa-apa deh, Mas. Kalau Mas Vero tuh mau beristri lagi 10, 4, 50, ataupun berapapun, Mas. Pokoknya uang belanja itu lancar. Ini tambah diatur nanti nih. Aduh, nanti bakal disetir aku nanti nih kalau menikah dengan dia. Di bola matanya cuma ada uang mungkin ya. Dek. Iya, Mas, gimana? Ya udah, adek pengen nikah sama Mas, tapi adek harus tunggu dulu. Mas itu masih muda, Mas harus cari pengalaman dulu, Dek. Karena orang yang terlalu keburu-buru, endingnya agak baik, Dek. Loh, sebentar, Loh, Mas ayo, itu kan ayo. sudah punya gaji tiap bulan. Iya, meskipun punya gaji, umur Mas itu gak cukup, masih umur 18, Iya, nggak Dek. apa-apa, nggak nikah sekarang, minta uang aja, Mas, buat beli. Mas, uang aku udah habis semua, Mas. Ya udah, ayo bonceng sama Mas. Mau ambil uang nih, Mas? Iya, Dek. Kita ambil uang, kita beli perhiasan dulu ya. Iya. Pak Kasun ini, Dek. Ayo. Tapi Pak Kasunnya ya, Mas. Apa? Kalau Mas Vero kayak gitu lagi sama perempuan, aku nggak tahu lagi deh. Pokoknya aku harus minta uang terus. Emas itu gak mendekatkan emas itu terhadap wanita, Dek. Tapi wanita itu yang selalu mengejar, bukan salahnya emas. Ketika kucing dikasih makan ikan, apakah kucing itu tidak melompat, Dek? Ya melompat lah. Nah, justru itu. Tapi emas itu tidak mau diibaratkan kucing, Dek. Karena emas itu manusia. Pegangan, awas jatuh ya. Kemana Pak Ferry? Di rumahnya nggak ada. Di telepon juga handphonenya nggak aktif. Apa aku harus cari di sekitaran sini ya? Siapa tahu Pak Ferry ada di daerah sini. Di rumahnya kan nggak ada juga. Waduh, yang ini nggak ada sinyal. Yang ini ada, tapi di telepon itu nggak aktif. Kemana ya Pak Ferry ya? Dari tadi aku keliling-keliling, nanya ke orang, nggak ada yang tahu. Bingung deh. Dari tadi muter-muter, nggak ketemu sama orang. Ya ketemu, tapi orangnya, Mbak, permisi Mbak, numpang nanya Mbak. Tanya apa, Mas? Mbak orang sini? Iya, saya warlock di sini. Ada apa? Oh, begini Mbak, saya di sini sedang mencari Pak Ferry Mbak. Siapa tahu Mbak itu tahu di mana keberadaan Pak Ferry. Soalnya saya cari di rumahnya itu nggak ada Mbak. Oh, Mas Ferry yang pendatang desa sini? Bener sekali Mbak. Oh, kalau itu sih saya nggak kelihatan, Mas. Soalnya saya juga baru keluar dari rumah. Tapi biasanya sih ya, kalau jam-jam segini itu si Mas Ferry itu ada di sawahnya. Di sawah Mbak? Iya. Ngomong-ngomong sawahnya di mana ya Mbak? Kalau sawahnya, ya saya juga nggak tahu yang pasti gimana, Mas. Cuman saya pernah kelihatan Mas Ferry itu ke sawah daerah barat sana, Mas. Sana Mbak? Iya, barat sana. Waduh. Tapi ngomong-ngomong, Mas ini yang sering ke rumahnya Mas Ferry itu kan? Iya bener Mbak. Oh iya sih, hampir setiap hari saya kelihatan, Mas. Ada acara apa sih, Mas? Atau Mas Ferry itu punya masalah ya sama Mas ya? Ya enggak Mbak. Namanya juga manusia Mbak. Pasti ada salah. Ya tapi urusan saya di sana ya rahasia Mbak. Oh gitu. Ya soalnya kan si Mas Ferry itu kan pendatang ya, Mas, dari luar desa sini. Iya bener Mbak. Jadi kalau ada apa-apa ya pokoknya jangan sampai bikin gaduh desa sini lah, Mas. Kalau ada apa-apa bilang aja sama Pak Kasun di sini. Orangnya tegas kok, Mas. Oh Pak Kasun ya Mbak? Iya, kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah ya sudah, syukur deh kalau Mas Ferry nggak ngapa-ngapain. Rumahnya di mana Mbak? Siapa tahu Pak Kasun tersebut tahu keberadaan Mas Ferry. Ya nggak mungkin Pak Kasun tahu, masa iya Pak Kasun ininya teman ngobrolnya sama petani. Iya Mbak, benar. Oh iya, sawahnya di barat ya Mbak? Iya, daerah barat sana tuh, Mas. Tapi di depan banyak orang ya Mbak. Siapa tahu orang di sana itu tahu keberadaan sawahnya Mas Ferry. Ya nggak tahu, Mas. Ya sudah Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya, hati-hati Mas, banyak ular. Iya Mbak. Jadi penasaran, Mas Ferry itu ada masalah apa sih? Atau urusan apa sama cowok tadi? Yang penting nggak bikin gaduh deh. Kalau bikin gaduh di desa sini,
warga-warga bakal ngamuk. Ya kamu harus yakinkan kepala dusun harus bagaimana, pokoknya kepala dusun itu mengiyakan. Soalnya tahu sendiri kan, kepala dusunnya agak-agak miring. Itu kamu bilang sendiri, kepala dusun kita itu agak-agak ke barat. Ya itu, dia itu nggak memikirkan kemajuan petani-petani yang ada di sini, Rom. Jangan-jangan itu, Fer. Itu Kang Paket, Rom. Saya kira dia yang membawa bahan pupuknya itu, Fer. Bahan pupuk apaan? Katanya kita mau bikin pupuk organik secara betul. Mau dikasih tahu caranya. Bukan, Rom, itu dari kota, Rom. Penampilannya yang nggak gitu, Rom. Otomatis mereka itu pakai seragam, ya, seragam pertanian seperti itu, Rom. Ya, pokok intinya seperti ini sekarang, Rom. Bagaimana cara meyakinkan juragan miring itu sekaligus kepala dusun di sini agar dia itu menyediakan tempat bagi penyuluhan itu, Rom, workshop itu, Rom. Apa? Pak Dusun. Maksud saya kepala dusun. Ada apa? Kalian memberhentikan saya? Hei, kamu lihat siapa? Hah? Lihat cewekku ini yang cantik, yang Baheno ini. Sayang, aku tuh diliatin mulai tadi tuh sama dia, nggak mau. Dasar kerjanya bawa cangkul. Vina sudah jadi cewek juragan? Taruh, Rom. Iya. Kuncinya. Loh. Saya kira Pak Kasun nggak ngeliat kalau saya ngambil kuncinya. Emangnya aku ini mau nungguin kamu? Ih, kamu tuh siapa? Bilang suka-suka. Sana. Bukan siapa-siapa kan? Minggir. Lihat. Motorku ini bukan motor sembarangan kamu ya. Pak Kasun baru beli motor warna merah, sport. Bagus ini, seharga 65 juta. Devina jadi pacaran sama juragan? Iya, woi, punya telinga itu dipakai telinganya. Saya kan cuma nanya sama Vina, juragan, bukan nanya sama juragan. Nanya kamu itu maksudnya apa? Hah? Pak, Bapak itu selaku di sini menjadi kepala dusun, Bapak itu seharusnya tidak marah-marah kepada warga Bapak. Ada warga saya. Mari, Dek. Betul, Pak. Contohnya, Bapak kepada orang kaya seperti dia, Bapak itu ramah. Tapi kepada orang miskin, pada orang kecil seperti kita, Bapak itu Orang kecil seperti kalian, apanya yang mau dibanggakan? Bisa menguntungkan nggak terhadap saya? Ya, Ingat, nggak bisa lah. Kasun itu kalau tidak ada uang tidak bisa jalan. Karena Kasun itu bekerja. Kamu bawa juragan ini menjauh deh sambil ngomongin masalah itu workshop. Siap. Pak, saya sebenarnya ada yang mau dibicarakan sama Bapak. Ini hal penting, menyangkut semua petani yang ada di desa ini, Pak. Semua warga-warga Bapak itu tergantung kepada Bapak sekarang, Pak. Tentang masalah apa? Ayo, Pak, ikut saya, Pak. Nggak mau. Loh, Pak, ini penting, Pak. Ada ininya? Banyak, Pak. Ayo, Pak. Ada, Pak. Karena ini menyangkut semua warga-warga yang ada di desa ini, Pak. Sayang, sebentar ya, aku masih mau kerja. Oh iya sayang, aku tunggu di sini ya. Iya sayang. Jangan lama-lama ya sayang. Ya, Seperti ini, Pak. gimana? Hah? Devin, ini nggak benar kan? Kalau kamu itu nggak bersama juragan itu kan? Devina kan tahu sendiri, si juragan itu tukang main cewek. Devina kok mau-maunya sih jadi pacar juragan itu? Ya kenapa kalau dia tuh suka main perempuan? Terus Mas gimana, Dek? Mas kan udah bilang kalau Mas itu suka sama Adek, Mas itu cinta sama Adek, Mas itu sayang sama Adek. Aduh, udah ya, itu omongan kayaknya cuma kayak angin lalu aja deh. Kan kamu itu nggak punya apa-apa, nggak ada juga kamu itu mau ngelamar aku, mau kasih aku ini uang, mau kasih juga modalin aku, kan nggak ada dari kamu kayak gitu. Untuk masalah uang, kita bisa cari sama-sama kok, Dek. Tenang aja. Petani miskin kayak kamu mau ngajak aku ini cari uang susah bareng kayak gitu? Aku mau diajak nyangkul di sawah panas-panasan kayak gitu, di bawah terik sinar matahari langsung. Ya namanya seorang pasangan memang kan harus seperti itu, Dek. Ya nggak mau lah, lebih baik aku itu bersama sama pria yang lebih kaya tapi main perempuan daripada pria miskin kayak kamu, nggak gila perempuan tapi keuangannya itu kosong, nol. Ada emang mau, Dek? Diduakan, ditigakan, diempatkan, dilimakan. Nggak apa-apa di 50 kan aku juga nggak masalah kok. Astaga, kalau Dek. uangnya itu lancar. Ya udah ya, laki-laki miskin kayak kamu tuh nggak pantas bersanding sama aku.
Aduh dek, ada laki-laki setia sama kamu. Kok kamu malah seperti ini dek? Mas itu sayang banget sama adek daripada sama juragan itu dek. Sekarang ini kalau dicari modal tulus aja ngapain sih kalau nggak ada uangnya? Ya kalau masalah ngidupin adek, mau ngasih makan adek, insya Allah mas sanggup dek. Tapi mas bener-bener nggak ikhlas loh dek, kalau adek itu bisa bersama dengan juragan itu. Mas, cukup ya. Ini udah jadi keputusan aku, udah jadi jalan aku. Jadi hargain dong keputusan aku lagi pula, Mas. Mas itu tinggal bilang kan, tinggal ngeliat aja. Nggak ada tuh, nggak ada yang susah dari kamu. Sebenarnya keinginan adek itu apa sih? Kok bisa-bisanya adek memilih juragan itu sekaligus kepala dusun di sini itu? Aku tekankan ya, aku mau ngomong secara tegas nih ya. Dengerin tuh telinga kamu baik-baik. Aku mau jadi orang kaya dengan cara jalan kayak gini yang aku pilih. Jadi istri juragan, jadi istri pak kepala dusun, punya banyak istri juga nggak masalah. Yang terpenting dia tuh bisa menghidupi aku, bisa ngasih aku materi, bisa bikin kesenangan aku, dan semuanya itu jadi tolak ukur perempuan itu karena uang, karena materi. Oh jadi itu yang adek inginkan. Ternyata hidup adek cuma memandang uang, memandang orang yang kaya, baru adek mau. Ya sudah deh, nggak apa-apa. Apalah daya seorang petani miskin seperti mas ini pasti tidak akan mendapatkan wanita seperti kamu dek. Padahal mas berharap lebih terhadap adek, tapi ternyata mungkin kita beda pemikiran. Ya sudah dek, kalau memang jalan adek bersama si juragan itu, ya mas harus ikhlaskan dari sekarang. Kamu itu cuma petani miskin ya. Kamu nggak pantas suka sama aku, dan kamu juga harus ikhlasin dong. Mau bagaimanapun kamu itu suka sama aku, tapi kalau aku nggak suka sama kamu dan aku nggak mau hidup sama kamu, dan kamu tuh nggak punya apa-apa, harta aja kamu tuh masih cari tiap hari. Iya dek, mas tahu sehari-hari mas kerja di sawah untuk mendapatkan uang, nggak seperti juragan yang banyak sawahnya, uang tinggal datang sendiri. Iya sudah dek, kalau kayak gitu semoga adek bahagia dengan pilihan adek ya. Ya udah, sana pergi sekarang. Iya dek, mas bakal pergi kok. Mas janji mas nggak bakal gangguin adek lagi. Mas juga janji mas akan menghilangkan perasaan ini. Oh bagus ya, aku pegang ya omongan kamu baik-baik ya. Sekarang kamu pergi dari sini, daripada aku ini buang-buang tenaga untuk meladeni pria miskin kayak kamu. Udah, sekarang pergi aja. Kamu kerja tiap hari banting tulang, bercucuran keringat, masih aja kamu suka sama perempuan kayak aku ya. Daripada aku sama kamu, lebih baik aku sama juragan. Semua sudah serba ada, apa-apa aku tinggal minta. Iya dek, makasih ya. Jadi mas sekarang udah ngerti, mas nggak bakalan deketin adek dan ngejar-ngejar adek lagi. Kalau gitu mas pamit dulu, mau pulang. Assalamualaikum. Salam. Pria nggak tahu malu kayak gitu, bisa-bisanya ngungkapin cuma perasaan cinta, nggak ada model sama sekali. Kayaknya aku udah nggak mood deh di sini. Mas Vero, cari uang apa cari perempuan sih? Mas Vero, ih sayang ya. Lama banget, aku kesel deh. Loh, Ferry mana? Ada apa sayang? Barusan ada nih. Ada apa? Kalian perempuan. Gimana Pak, kalau menurut Bapak? Nanti dah saya kabarin. Oh iya Pak. Sayang, Yaudah, kamu Pak, tahu nggak? saya pergi dulu Pak ya. Ya. Kamu tahu nggak sayang? Apa? Ya barusan itu Ferry tuh nembak aku. Dia tuh nyatain perasaannya sama aku, dan dia itu memastikan kalau aku ini udah bener-bener sama kamu atau enggak. Memang kurang ajar dia ya. Tapi benar kamu, Ferry ngomong seperti itu. Ya bener lah. Kamu tuh nggak percaya sama aku ya? Tapi ya sayang. Bukannya gak percaya sayang. Saya di sini itu kasun. Dia itu tidak memandang kasunnya, apalagi dia tidak memandang orang tuanya. Kan bahaya dia. Dia anak durhaka. Ya gimana sayang, kamu tuh nggak kasihan ya sama aku. Sayang. Kamu tuh harusnya
Sayang, Ada rasa mau kehilangan loh. aku itu kasihan banget sama kamu. Aku itu tidak mau meninggalkan kamu. Kita balik, kita susul Ferry. Iya, kamu harus samperin Ferry sayang. Ya, kamu juga. Kamu itu harus tengkar sama dia. Loh, kenapa kamu ngadu Enggak. calon suaminya sayang? Kamu itu gak sayang sama calon suaminya ini. Ya setidaknya kamu itu ada perjuangan sayang supaya nggak kehilangan aku. iya. Ayo. Aku bakalan berjuang sayang. Asalkan jangan minta bulan sama bintang, tetap aku berjuang. Yuk. Udah yuk. Jangan enak-enak dulu. Kita belok sayang. Katanya mau berjuang, ini aku juga disuruh dorong. Kan namanya berjuang. Ya udahlah, terserah kamu pokoknya sayang. Tapi kamu juga harus pastiin ya, kamu tuh menang lawan si Ferry. Soalnya aku lihat nih kamu tuh kalah. Gimana sih sayang? Mundur. Yuk. Aduh sayang, besok ya beli mobil aja daripada kayak gini. Aku juga nggak mau diajak susah terus. Kamu jangan banyak ngomong. Sekarang itu gak ada main kekerasan sayang. Pola pikir harus main. Iya. Yuk. Ayo. Sayang, kalau kamu bonceng jangan ke depan ya. Mas sudah capek. Ya, aku kayak gini aja. Ayo, jangan. Kayaknya aku sudah memilih wanita yang salah deh. Dia itu cuma memandang uang. Uang yang ada di pikirannya. Mas Ferry, Ngapain sampai lari-lari kayak gitu? soalnya Mas Ferry itu dari tadi agak panggil nggak denger-denger. Ada apa Ega? Jadi gini, tadi itu Ega ketemu sama cowok pakai baju hitam rapi-rapi, cariin Mas Ferry. Apa Ega katanya? cariin Mas Ferry. Iya, Mas dia bilang Ferry apa? Nggak bilang apa-apa, cuman cariin Mas Ferry. Ya udah, Ega suruh cari Mas Ferry di sawah. Ya udah kalau nggak bilang apa-apa, Mas mau pulang dulu ya. Oh iya Mas. Mas, tapi Mas nggak punya masalah kan? Nggak ada. Tapi kayaknya ada sesuatu deh. Mencurigakan banget ya. Soalnya orang itu hampir tiap hari ke rumah Mas Ferry. Ada apa ya? Harus cari tahu deh kayaknya. Penasaran? Atau aku tanyain aja ya ke rumah Mas Ferry? Kemana Pak Ferry ya? Loh, kamu cari saya? Iya Pak, bener Pak. Ada apa? Ada yang mau saya bicarakan Pak. Bapak Ferry dari mana sih? Soalnya saya dari sawah ke sini lagi Pak, dari sini ke sawah lagi Pak. Gak ketemu sama Pak Ferry. Ya kamu aja gak bener nyarinya. Iya mohon maaf Pak. Ada apa? Iya Pak, ada klien yang ingin bertemu dengan Bapak. Katanya harus Bapak Ferry yang menemui klien tersebut Pak. Oh gitu. Duduk dulu. Baik Pak. Oh ya Di, Iya Pak. untuk masalah yang Bapak siapa itu? Bapak Herman udah selesai. Udah diurus sama Nia. Sudah selesai Pak. Tapi katanya Nia masih pusing Pak. Nggak tahu seperti apa Pak. Tapi menurut saya Pak, lebih baik dibatalkan saja Pak. Kenapa? Ya, karena Bapak Irman itu sepertinya itu sedang merencanakan sesuatu Pak. Ya bilang aja sama Nia, tolong selidikin dulu. Kalau semisal tidak memungkinkan, kita batalin aja. Lebih baik kita membayar kerugian aja, membayar kompensasi aja daripada kita rugi banyak. Baik Pak, saya mengerti Pak. Bagus. Dan satu hal lagi ya Di, Ya Pak. tolong kamu siapkan keperluan saya ingin balik ke kota lagi. Baik Pak, kalau begitu saya ingin menelpon orang kantor Pak. Ngapain Dek? Dek, panggil aja namanya, nggak usah dipanggil adek. Ngapain kamu Ga? Nggak ngapa-ngapain, cuman barusan kebetulan lewat aja. Kamu udah dari tadi Ga di situ? Oh enggak Mas, sebentar, baru mau lewat. Pak Kasun? Ada apa Pak Kasun? Jangan tanyakan ada apa. Kedatangan sini ada acara. Acara apa Pak Kasun? Maksudnya kamu apa? Hah? Kamu mau mengungkapkan
cinta kamu terhadap Vina. Sedangkan kamu udah jelas kedua bola mata kamu masih sehat, tidak buta. Iya, apa salahnya sih Pak Kasun? Sebelum janur kuning melengkung, saya berhak kan menyatakan perasaan saya terhadap Dek Vina. Tapi beda. Kamu siapa dan saya siapa? Saya kepala Kasun. Berarti kamu seperti itu, kamu itu tidak menghargai Kasunnya. Berarti Pak Kasun ini memanfaatkan jabatan Pak Kasun, posisi Pak Kasun untuk menindas orang lain. Aku tidak menindas, aku hanya pengen memiliki dia. Kenapa kamu pengen merebut dia? Ha? Iya, nggak boleh kayak gitu. Saya tidak merebut Pak Kasun, saya Dia cuma milikku. mengutarakan perasaan saya Pak Kasun. Tapi Devina sudah memilih Pak Kasun, ya sudah, saya terima. Saya Sadar lepaskan diri. lapas dada. Sadar diri kamu. Hanya petani biasa kamu. Udah sayang. Kamu tenang saja. Selagi ada aku di sini, dia tidak bisa berkutik. Apalagi mau merebut kamu. Cinta itu dipandang dan Dirasakan pakai uang. Loh, Ya, sayang. iya bener. Apa-apa semua dari uang. Ya, saya tahu Pak Kasun. Ah. Ternyata bukan cuma di kota ya. Ternyata di desa juga, di kampung seperti ini juga, apa-apa itu uang yang diutamakan, yang dipuja-puja itu adalah uang. Iya, manusiawi. Ya, saya paham. Manusiawi. Ya, Semua sudah. butuh uang, ya. Makan butuh uang, apa-apa butuh uang, bukan butuh cinta. Cinta itu tidak bisa dipandang dan tidak bisa dirasakan. Tapi kalau makan cinta, mungkin perut kamu dalam 2 minggu kempes, Fer. Tapi saya pikir uang itu hanya selembar kertas. Loh, memang Dibandingkan dengan hati saya ini organ tubuh, bukan selembar kertas yang mudah sobek. setidaknya kita bahagia itu diukur oleh uang, bukan dari hati. Ya kalau hati ayam itu pasti kita beli juga dengan uang. Tapi pemikiran saya, uang itu tidak bisa membahagiakan diri kita Kata sendiri. siapa? Itu cuma pemikiran orang miskin seperti kamu, petani miskin. Saya sudah merasakan, Pak Kasun. Saya mempunyai uang banyak, tapi saya tidak bahagia. Karena kamu itu tidak bersyukur. Uang kamu banyak dari mana? Kamu tuh masih kerja tiap hari udah banyak uangnya. Nggak bakalan nih lebih banyak. Iya, Cara aku ya, sayang. Adi, Kasun ini. Baik, Pak. tolong siapkan keberangkatan saya hari ini ke kota. Saya ingin kembali ke perusahaan. Baik, Pak. Apa-apaan kamu? Biar nanti supir pribadi itu masuk ke sini, Pak. Kamu Nggak bisa siapkan dulu. masuk. Gak bisa masuk, udah di paving. Enak aja kamu. Permisi, Pak. Ya. Kalau nggak bisa kendaraan, helikopternya aja, Di. Mau taruh di mana? Kamu punya helikopter pribadi? Banyak Lapangan. ladang kosong yang bisa untuk helikopter mendarat. Ya harus izin lah, membahayakan. Membahagiakan siapa? Baling, Mbak. Izin membahayakan, bukan Membahayakan siapa? baling-balingnya itu kan anginnya kenceng. Takutnya ada puting Saya beliung. nggak peduli. Angin puting beliung kek terserah. Syukur-syukur rumah Pak Kasun aja yang nggak angkut angin puting beliung. Aku sudah mencurigai kamu, Fer. Kenapa? Kamu pendatang baru, gak mungkin kamu seperti ini. Tapi akhirnya terungkap kan? Kamu sebenarnya orang kota. Ya kalau Ya. kayak gitu aku salah pilih dong. No, enggak. Saya memang orang kota. Saya mempunyai belasan perusahaan. Dan saya pergi ke kampung ini untuk menenangkan diri. Saya sudah bilang, banyak uang tidak bisa buat saya senang dan membuat saya itu hidup tenang. Jadi saya pergi ke kampung ini untuk menenangkan hati saya. Dan awal mula saya datang ke kampung ini, saya ditolong oleh Devina. Dari situ saya suka sama Devina. Tapi ternyata apa? Pada akhirnya Devina cuma memandang uang. Ya kalau masalah ditolong itu mas, karena masnya itu ganteng, jadi saya nolong. Saya pikir juga masnya itu orang kaya, nggak taunya miskin. Dan ternyata sekarang kebukti kaya banget. Aduh, nggak mau sama kamu, aku sama dia aja. Sudahlah Devina, kamu sudah menentukan pilihan Devina dengan Kasun ini kan? Enggak. Saya nggak bisa untuk sama Devina. Saya lebih baik pergi ke kota lagi daripada hati saya nggak di kampung, nggak di kota, sama aja sakit. Hanya disakitin karena uang. Enggak. Tadi nih Mas Ferry juga keciduk sama Ega. Kalau Mas Ferry ini kan nggak pernah sama cewek lain ya Mas. Pak Ferry, Kamu apaan? Gatel banget jadi orang ya? mobilnya sudah ada di depan, Pak. Ada 3 mobil, Pak. Yang satu khusus dengan Pak Ferry dan yang satunya itu bodyguard Pak Ferry. Pengawalan. Wah. Tolong jemput jet saya di bandara. Baik, Pak. Setelah sekian lama waktu pisahkan kita, hey
Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana?